Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa tibai rasulihi la'alakum tuflihun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wallahu a'lamu bi muradih wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan ungkapan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, dan mari kita bersolawat kepada Rasulullah dengan ungkapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di subuh ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita nikmat yang banyak, nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam, hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat ampunan Allah, pahala yang sangat besar, dan mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan kembali oleh Allah dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat zat Allah yang Maha Indah sebagai puncak kenikmatan yang Allah janjikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali taklim dari kitab Bulughul Maram, masih dalam judul bab salat tatawwu. Selanjutnya di Subul Salamnya halaman 6, hadis ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata, dan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, kata ibunda Aisyah, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sholat, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai dari melaksanakan salat, rakaatayil fajri, 2 rakaat salat fajar. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai melaksanakan salat sunat fajar yang 2 rakaat, apa yang dilakukan oleh Rasul? Ittaja'a, maka beliau berbaring ala shikkihil, di atas bagiannya, ala syikki di atas sisi Nabi, al-aimani yang sebelah kanan. Rawahu, telah meriwayatkan kepada hadis ini al-Bukhari, Imam Bukhari. Kalau kita tidak masalah. Jadi setelah selesai sholat sunat 2 rakaat qabla subuh, Rasul berbaring banyak. Nah, di atas bagian sisi kanan, itu posisinya, tilang langkungnya ada dekat dengan itu. Nah, itu pakiheula itunya berbaring gitu. Karena kalau berbaringnya simpel kayak beres salat langsung mau komat itu kesempatan berbaring. Nah, berbaring banyak. Nah, hikmahna kayak ayat hikmahna banyak. Itu dalam riwayat Imam Al-Bukhari ya. Kalau dari jalur Abi Hurairah sama, dari jalur Abi Hurairah, fi hadis Abi Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shola ahadukum, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shola ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu telah melaksanakan salat ar-rakaataini, 2 rakaat qabla subhi, sebelum melaksanakan salat fardu subuh, falyadtaji', maka orang tersebut dianjurkan untuk berbaring duduk, ala janbihi, di atas lambung orang tersebut, al-aimani, yang sebelah kanan. Seperti tadi posisinya, jadi berbaring miring di atas lambung kanan. Ya, posisi seperti mayit yang disimpan di tanah, yang mau dikuburkan, mayit mau dikubur masukkan ke tanah yang lahat gitu. Jadi posisinya berbaring seperti mayit ya. Nah, seperti mayit. Nah, apa hikmahnya berbaring setelah melaksanakan sholat sunat qabla subuh? Pertama, istirahat sejenak, karena sudah melaksanakan sholat malam. Sholat malamnya Rasul kan lama, berdirinya juga lama, karena surah yang dibaca setelah Fatihah panjang. Kita juga kalau bangun dari jam 2 misalkan Pak ya, terus sholat, wah kelelahan Pak,
Nah, disambung datang waktu subuh, adzan, terus sholat sunat qabla subuh kan kelelahan setelah bangun malam qiyamul lail itu sholat sunat di malam. Nah istirahat sejenak gitu. Enaknya tetenya berbaring itu sejenak. Yang kedua hikmahnya untuk mempersiapkan diri akan ibadah kembali, menemui Allah lewat sholat fardu subuh. Jadi persiapan agar lebih semangat lagi gitu. Yang ketiga diantara hikmahnya mengingatkan kita berbaring seperti itu kita akan mati gitu. Jadi kita ini akan mati Pak. Dzikrul maut. Berbaring seperti mayat di dalam liang lahat kan itu. Makanya kita tafakuri banyak kalau melihat mayat kita juga akan mati. Nah berbaring itu diantara hikmahnya mengingatkan kita juga akan mati. Bahkan ketika kita sholat itu munculkan perasaan mungkin ini sholat terakhir itu tidak akan bisa kembali sholat karena setelah sholat ini akan mati. Maka akan tergerak hati kita selalu ingat kepada Allah, selalu menyadari banyak kekurangan dan kesalahan itu. Simpulnya ikir satu ya Allah punten ceteh seueur kakirangan caliwara can bisa khusus can bisa bener gitu. Karena muncul gitu keur salat teh Pak. Mulai takbir sampai salam tanya eta mah anugerah ti Allah adanya digerakkeun gitu teh ya Allah. Rumaos gitu dan bisa bener babacaan hate malaung wae gerakan gitu. Jadi diusahakan ketika kita salat itu munculkan perasaan malu di hadapan Allah, takut oleh Allah, merasa dihadiri oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, merasa digerakkan oleh Allah, merasa diberdirikan oleh Allah. Ruku isyarat ketundukan kita, sujud isyarat sepenuhnya kita bahwa kita adalah makhluk yang hina, yang tidak berdaya. Nah itu besar harapan ya Allah, terimalah ibadah salat ini walaupun aja kekurangan. Hanya Allah lah yang bisa menilai mana yang baik, mana yang benar, dan hanya Allah lah yang akan menerima dan menolaknya. Besar harapan ya Allah walaupun ibadah yang kita laksanakan banyak kekurangannya, munculkan roja. Jadi ada khauf, ada roja. Khauf takut salat ini tidak diterima oleh Allah, sehingga lebih betul-betul diusahakan hati itu kontak, selalu ingat kepada Allah. Ya diantaranya diupayakan tafahumul makna, memahami makna bacaan-bacaan salat, wa tadaburul makna, dan mentadaburi makna yang terkandung dari bacaan salat. Memang kata nama secara rimpelnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bayangkan kurang kebesaran kekuasaan Allah gitu. Semua makhluk tunduk dan patuh kepada Allah. Jangankan makhluk kecil, manusia, makhluk yang besar, matahari, bulan, bintang, ya, bumi, semuanya akan tunduk, beredar di atas porosnya itu tunduk patuh kepada Allah. Apalagi kita makhluk yang lemah itu. Allahu Akbar ya. Alam bismillahi dengan menyebut nama Allah, hanya dengan kekuatan zat yang bernama Allah, hanya dengan daya zat yang bernama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Kasih dan Sayang, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah. Tanpa ada kekuatan dan daya dari Allah yang Maha Kasih Sayang, tidak mungkin kita bisa datang ke masjid ini. Kita patut dan wajib bersyukur kepada Allah, digerakkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Bayangkan bagaimana keadaan nanti negeri akhirat kalau kita tidak punya bekal ibadah berupa sholat. Bayangkan ya Allah, kadangnya simpulnya itu di alam akhirat maka bayang itunya di mahsyar, di nasirat, di neraka ya Allah Rabbi itu. Jadi usahakan nyambung terus itu. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah ya Allah na'budu kami ibadah, seakan kita sedang berhadapan kepada Allah. Jadi sadarkan diri kita sedang berhadapan dengan Allah, walaupun Allah tidak menempati suatu tempat, tapi kan ini semuanya makhluk Allah. Jadi yang kita hadapi adalah makhluk Allah. Temboknya tuh, arah kiblat itu adalah makhluk Allah. Ketika kita ingat makhluk Allah, yakinkan itu adalah bukti adanya Allah, bukti maha esanya Allah, bukti maha sempurna kekuasaan Allah. Jadi hati akan terus nyambung ke Allah Pak. Ketika dari mulai takbir sampai salam nyambung hati ke Allah,
itulah yang dinamakan khusyuk insya Allah. Walaupun memang muncul lintasan-lintasan yang dihembuskan oleh setan. Kata guru saya, kalau memang lintasan itu tidak bisa ditolak Pak, ayo gitu, setan tidak ganggu terus itu. Nah tapi ketika muncul lintasan tersebut hakikatnya makhluk, arahkan lagi hati kita ke Khalik, yakni ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anak teh mah jatuh bangun itunya untuk menuju ibunya, akhirnya oleh ibunya dirangkul, dipangku, orang jatuh bangun itu geus lempeng ka Allah, ingat ngaleok deui gitunya, kana sawah, kana warung, kana naon gitunya, aktivitas orang tadi gitu kembali deui ka Allah. Allah kayak dirawuh di pangkuku rahmat Allah, dirawuh di pangkuku kasih sayang Allah, dirawuh di pangkuku ampunan Allah itu. Sehingga insya Allah menemukanlah kebahagiaan dari husnul macina anugerah ti Allah Pak eta mah gitu. Jadi warid disebut nanti. Jadi Allah akan munculkan nur kehusuan sehingga terkonsentrasi. Tapi orang tidak berupaya berusahanya di antaranya memahami makna bacaan salat, mentadaburi mana bacaan salat, munculkan perasaan sedang berhadapan dengan Allah, curhat kepada Allah, komunikasi dengan Allah, disaksikan oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Alhamdulillah satu hadis bahkan dua hadis ya telah tersampaikan. Yang barusan disampaikan yang benarnya mutlak dari Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan yang salahnya dari kesalahan dan kekeliruan saya sendiri, semoga Allah memaafkannya. Mari kita tutup dengan doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.